Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Artikasari dengan NIM 2303200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bagian dari tugas advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis, mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian dan agribisnis. Pada era digital saat ini, data menjadi salah satu aset yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan program, maupun penyusunan kebijakan. Berbagai keputusan yang diambil tanpa didukung oleh data yang akurat beresiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, penggunaan data dalam kegiatan advokasi semakin mendapatkan perhatian karena mampu meningkatkan kualitas argumentasi dan memperkuat dasar pengambilan keputusan. Data merupakan fondasi utama dalam advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy karena membantu mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan solusi secara objektif. Dalam sektor agribisnis, berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan akses pasar, ketimpangan distribusi pangan, perubahan iklim, serta alih fungsi lahan memerlukan pendekatan advokasi yang didukung oleh data yang kuat. Data dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi real yang dihadapi petani, mengevaluasi dampak suatu kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada pengambilan keputusan. Dengan adanya data yang valid dan tepat dipertanggungjawabkan, kegiatan advokasi menjadi lebih kredibel dan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selain itu, pentingnya data, perkembangan teknologi digital juga memberikan berbagai peluang baru dalam pelaksanaan advokasi agribisnis. Jika pada masa lalu kegiatan advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, media cetak, atau komunikasi konvensional, saat ini berbagai platform digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses advokasi secara lebih efektif. Kehadiran internet, kemudian media sosial, aplikasi digital, sistem informasi pertanian, hingga perangkat analisis data memungkinkan penyebaran informasi dilakukan secara lebih cepat, luas, kemudian efisien. Transformasi digital dalam sektor pertanian telah membuka peluang besar untuk meningkatkan akses informasi, efisiensi usaha, serta penguatan komunikasi antar stakeholder. Advokasi berbasis data merupakan pendekatan advokasi yang menggunakan berbagai informasi dan bukti empiris sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi, merumuskan rekomendasi, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena tidak hanya mengandalkan opini atau persepsi, tetapi juga didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi.
Dalam agribisnis, data yang digunakan dapat berupa data harga komoditas, produksi pertanian, produktivitas lahan, kemudian kondisi sosial ekonomi petani, akses pasar, hingga dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. Di sisi lain, pemanfaatan digital tools atau alat digital memberikan dukungan yang sangat besar terhadap kegiatan advokasi. Berbagai platform seperti media sosial, Google, Trends, aplikasi analisis data, Canva, CapCut, website, dan petisi daring dapat digunakan untuk menyampaikan pesan advokasi kepada masyarakat secara lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian teknologi digital juga memungkinkan organisasi untuk organisasi advokasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Penggunaan konten digital seperti infografis, video pendek, dan kampanye media sosial terbukti mampu meningkatkan jangkauan pesan serta partisipasi masyarakat dalam berbagai isu agribisnis. Kemudian pemanfaatan data dan teknologi digital dalam advokasi agribisnis menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh informasi. Berbagai isu pertanian dapat dengan cepat menjadi perhatian publik melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku advokasi untuk membangun kesadaran masyarakat, menggalang dukungan publik, serta mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah. Melalui pemanfaatan data yang akurat dan dukungan teknologi digital yang tepat, kegiatan advokasi agribisnis dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pemanfaatan mengenai data yang menggunakan digital tools menjadi sangat penting bagi mahasiswa, penyuluh, organisasi petani, maupun pelaku agribisnis yang ingin memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat pertanian. Dengan demikian, materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis perlu dipelajari untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana data dan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang mendukung proses advokasi, pengambilan keputusan, serta penggunaan sektor agribisnis yang lebih modern dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis, mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya menggunakan data dan teknologi digital dalam mendukung kegiatan advokasi sektor agribisnis. Pemahaman ini diperlukan agar mahasiswa dapat menyusun argumentasi yang lebih kuat, objektif, dan berbasis bukti dalam menghadapi berbagai permasalahan pertanian yang berkembang di masyarakat. Kemudian,
Secara khusus, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama adalah memahami konsep dasar advokasi berbasis data dalam agribisnis serta perannya dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Yang kedua, menjelaskan pentingnya data sebagai dasar dalam kegiatan advokasi agribisnis, terutama dalam mengidentifikasi masalah, menyusun rekomendasi kebijakan, dan memperkuat argumentasi advokasi. Data yang akurat membantu menghasilkan advokasi yang lebih kredibel dan berbasis bukti. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis data yang dapat digunakan dalam advokasi agribisnis seperti data harga komoditas, data produksi, produktivitas pertanian, data supply dan demand, data sosial ekonomi petani, serta data lingkungan. Selanjutnya yang keempat ada memahami berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi, baik yang berasal dari lembaga pemerintah, hasil penelitian, survei lapangan, maupun sumber digital lainnya. Yang kelima yaitu menjelaskan peran teknologi digital dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis pada era transformasi digital. Teknologi digital memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, komunikasi, serta penyebaran pesan advokasi kepada masyarakat luas. Yang keenam yaitu memahami penggunaan berbagai digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Yang ketujuh ada menganalisis bagaimana data dan teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kampanye advokasi, memperluas jangkauan audiens, serta membangun dukungan publik terhadap isu-isu agribisnis. Yang kedelapan yaitu menjelaskan langkah-langkah penyusunan kampanye digital berbasis data yang mampu untuk menarik perhatian masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada sektor pertanian. Yang kesembilan yaitu mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam penerapan advokasi digital, termasuk dalam masalah literasi digital, kesenjangan akses teknologi, kemudian keamanan data, serta penyebaran data hoax dan misinformasi. Yang ke-10 yaitu mampu menerapkan konsep advokasi berbasis data dan digital tools untuk menganalisis berbagai permasalahan agribisnis serta merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pencapaian tujuan pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya memahami teori advokasi berbasis data dan digital tools, tapi juga mampu memanfaatkan berbagai teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan agribisnis yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat pembelajaran yaitu mempelajari advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis memberikan
berbagai manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam menghadapi perkembangan sektor pertanian yang semakin modern dan berbasis teknologi. Pemanfaatan data dan teknologi digital membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya data dalam mendukung kegiatan advokasi agribisnis. Yang kedua, membantu mahasiswa mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan agribisnis berdasarkan data yang akurat. Yang ketiga, menambah keterampilan dalam memanfaatkan berbagai digital tools untuk mendukung kegiatan advokasi dan kampanye pertanian. Yang keempat, yaitu meningkatkan kampanye, menyusun strategi advokasi yang lebih efektif, objektif, dan berbasis bukti. Selanjutnya yaitu yang keenam, mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perkembangan agribisnis digital yang semakin berkembang pada era transformasi digital saat ini. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materinya, yaitu materi advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis membahas pemanfaatan data dan teknologi digital sebagai pendukung kegiatan advokasi di sektor pertanian dan agribisnis. Pembahasan ini dimulai dari konsep dasar advokasi berbasis data, pentingnya data dalam mendukung pengambilan keputusan, serta berbagai jenis data yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi advokasi. Data yang baik menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi dan solusi yang lebih objektif serta berbasis bukti. Selain itu, materi ini membahas berbagai digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi agribisnis seperti Google Trends, X, Analysis, kemudian Canva, CapCut, media sosial, dan platform petisi daring. Berbagai teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis isu, kemudian menyebarkan pesan advokasi, serta membangun dukungan publik secara lebih luas dan efektif. Selanjutnya yaitu pembahasan juga mencakup strategi pelaksanaan advokat. Ines, kena apa ini, Ines? Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian berbagai organisasi petani, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa sebelum memutuskan impor, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi produk dalam negeri, ketersediaan stok pangan, serta dampaknya terhadap petani lokal. Oleh karena itu, dilakukan berbagai kegiatan advokasi yang didukung oleh data dan teknologi digital untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Advokasi yang dilakukan tidak hanya mengandalkan opini atau pendapat semata, tetapi menggunakan berbagai data seperti produksi padi nasional, luas panen, harga gabah petani, stok beras, serta kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, berbagai digital tools seperti Google Trends, media sosial, Canva,
CapCut, dan petisi online dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan partisipasi publik. Kasus ini menjadi contoh yang menarik bagi kita karena menunjukkan bagaimana data dan teknologi digital dapat digunakan secara bersama dan memperkuat kegiatan advokasi agribisnis. Melalui pendekatan tersebut, pesan yang disampaikan menjadi lebih kredibel, mudah dipahami, dan mampu menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, pengumpulan data. Itu langkah pertama dalam kegiatan advokasi adalah pengumpulan berbagai data yang berkaitan dengan isu impor beras. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hasil penelitian akademik, berita resmi pemerintah, serta wawancara dengan petani di daerah sentra produksi padi. Beberapa data yang dikumpulkan yaitu data produksi padi nasional, data luas lahan panen, data stok beras nasional, data kebutuhan konsumsi beras masyarakat, data harga gabah di tingkat petani, data harga beras di tingkat konsumen, dan data jumlah petani yang terdampak. Selain data analisis, tim advokasi juga mengumpulkan informasi lapangan mengenai kondisi petani selama beberapa masa panen. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian petani khawatir harga gabah akan turun apabila impor dilakukan ketika hasil panen mereka sedang memasuki pasar. Data yang dikumpulkan kemudian disusun dan diverifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadi penting karena keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kualitas data dan digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada tahap ini, tim advokasi juga mulai mengidentifikasi kelompok sasaran yang menjadi target kampanye seperti masyarakat umum, mahasiswa, media massa, organisasi petani, hingga dan pengambilan kebijakan. Analisis permasalahannya yaitu setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi berdasarkan data produksi padi, luas panen, kemudian stok beras nasional, dan harga gabah petani. Tim advokasi menemukan bahwa pasokan beras dalam negeri pada periode tersebut relatif mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, sebagian besar petani sedang memasuki masa panen raya sehingga jumlah gabah yang beredar di pasar mengalami peningkatan. Hasil analisis di sini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pada saat panen raya berpotensi memberikan tekanan terhadap harga gabah di tingkat petani. Ketika pasokan beras impor masuk ke pasar pada waktu yang bersamaan dengan hasil panen petani lokal, persaingan pasokan menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga gabah turun sehingga pendapatan petani ikut berkurang. Selain dampak ekonomi, tim advokasi juga menemukan adanya kekhawatiran dari petani mengenai keberlanjutan usaha tani mereka. Apabila harga hasil panen terus turun, sementara biaya produksi semakin meningkat, maka keuntungan yang diperoleh petani menjadi semakin kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk tetap bekerja di sektor pertanian. Analisis data juga menunjukkan bahwa permasalahan impor beras tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap petani lokal. Oleh karena itu, tim advokasi menyimpulkan bahwa kebijakan impor perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaannya agar tidak merugikan petani yang sedang memasarkan hasil panennya. Selanjutnya, strategi kampanye digital yang dilakukan yaitu setelah memperoleh data dan melakukan analisis permasalahan, tim advokasi menyusun strategi kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak impor beras terhadap petani lokal. Kampanye ini menunjukkan informasi kepada publik secara luas sekaligus mendorong pengambilan kebijakan
agar mempertimbangkan kondisi petani sebelum menetapkan kebijakan impor. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pengertian advokasi berbasis data. Advokasi berbasis data merupakan pendekatan advokasi yang menggunakan data, fakta, hasil penelitian, serta berbagai bukti empiris sebagai dasar dalam menyusun argumentasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan advokasi yang hanya mengandalkan opini atau persepsi, advokasi berbasis data menekankan penggunaan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga lebih objektif dan meyakinkan. Advokasi berbasis data bertujuan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan melalui pemanfaatan hasil riset, data lapangan, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sektor agribisnis, advokasi berbasis data digunakan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha pertanian kepada pihak yang memiliki kewenangan. Data yang digunakan dapat berupa data harga komoditas, produksi pertanian, luas lahan, produktivitas, kondisi sosial ekonomi petani, maupun data pasar. Dengan adanya data yang akurat, permasalahan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan memiliki dasar yang kuat untuk ditindaklanjuti. Penggunaan data dalam advokasi juga membantu mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Data memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, data sering disebut sebagai dasar utama dalam pendekatan evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Pada era digital saat ini, advokasi berbasis data semakin mudah dilakukan karena berbagai informasi dapat diperoleh melalui sumber data resmi, survei lapangan, sistem informasi pertanian, maupun platform digital lainnya. Kondisi ini memberikan peluang bagi organisasi petani, akademisi, mahasiswa, dan pelaku agribisnis untuk menyusun advokasi yang lebih efektif dan kredibel. Dengan demikian, advokasi berbasis data dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan melalui pemanfaatan data dan bukti yang valid guna menghasilkan perubahan yang lebih tepat, kemudian objektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis. Selanjutnya, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Data memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena menjadi dasar dalam menyusun argumentasi, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan rekomendasi yang tepat kepada pengambil kebijakan. Advokasi yang didukung oleh data cenderung lebih mudah diterima karena didasarkan pada fakta dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Data yang akurat membantu organisasi mengurangi kesalahan analisis dan menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Dalam sektor agribisnis, berbagai permasalahan seperti rendahnya harga komoditas, menurunnya produktivitas, keterlambatan akses pasar, maupun alih fungsi lahan dapat dijelaskan dengan lebih jelas melalui data
Dengan adanya data yang valid, pelaku advokasi dapat menunjukkan besarnya dampak suatu masalah terhadap petani dan masyarakat sehingga meningkatkan perhatian para pemangku kepentingan. Data juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kredibilitas advokasi. Ketika usulan atau tuntutan disertai dengan bukti yang jelas, maka peluang untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat akan semakin besar. Dalam kemitraan agribisnis, data bahkan menjadi dasar perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, data dapat digunakan untuk memantau perkembangan suatu isu dan mengevaluasi keberhasilan program advokasi yang telah dilakukan. Melalui data, pelaksanaan advokasi dapat mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, data merupakan komponen penting dalam advokasi agribisnis karena dapat membantu menghasilkan advokasi yang lebih objektif, kredibel, dan berbasis bukti sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian. Kemudian, statistik harga sebagai dasar advokasi. Statistik harga merupakan salah satu jenis data yang paling sering digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data harga memberikan gambaran mengenai kondisi pasar, tingkat kesejahteraan petani, serta perubahan nilai suatu komoditas dalam periode tertentu. Melalui statistik harga, pelaku advokasi dapat menunjukkan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan secara lebih objektif dan terstruktur. Dalam sektor agribisnis, data harga dapat berupa harga gabah, beras, jagung, cabai, bawang, kelapa sawit, kopi, kakao, maupun komoditas pertanian lainnya. Data tersebut biasanya dikumpulkan secara berkala oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang terpercaya. BPS secara rutin menerbitkan data harga produsen berbagai komoditas pertanian di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber analisis dan penyusunan kebijakan. Statistik harga sangat penting dalam advokasi karena mampu menunjukkan kondisi yang nyata yang dihadapi petani. Sebagai contohnya yaitu ketika harga cabai atau tomat mengalami panen raya, data harga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pendapatan petani mengalami penurunan sehingga memerlukan kebijakan yang dapat melindungi mereka. Sebaliknya, ketika harga panen meningkat secara signifikan, data harga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah stabilitas pasar. Selain itu, statistik harga juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi antar wilayah maupun antar periode waktu, di mana melalui perbandingan tersebut pelaku advokasi dapat mengidentifikasi daerah yang mengalami permasalahan harga paling serius serta menentukan prioritas penanganan yang diperlukan. Data harga yang disajikan secara berkala membantu memantau perubahan pasar dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Data harga juga berkaitan erat dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah nilai tukar petani atau NTP, yaitu perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani
NTP digunakan untuk melihat kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya produksi, yaitu semakin tinggi nilai NTP, semakin baik nih tingkat kesejahteraan petani. Dalam kegiatan advokasi, statistik harga dapat digunakan untuk mendukung berbagai tuntutan dan rekomendasi kebijakan seperti penetapan harga dasar komoditas, stabilitas harga pangan, penguatan akses pasar, maupun perlindungan terhadap petani saat terjadi gejolak pasar. Oleh karena itu, data harga menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam menyusun advokasi yang berbasis bukti dan lebih mudah diterima oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian, statistik harga berperan sebagai dasar yang kuat dalam advokasi agribisnis karena mampu menggambarkan kondisi pasar secara nyata, memperkuat argumentasi yang disampaikan, serta membantu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat pertanian. Selanjutnya, data produksi dan produktivitas pertanian. Data produksi dan produktivitas merupakan salah satu sumber informasi penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data produksi menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu, sedangkan produktivitas menunjukkan kemampuan lahan atau usaha pertanian dalam menghasilkan produk persatuan luas. Produktivitas pertanian umumnya diukur berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh dari setiap hektar lahan yang digunakan. Dalam kegiatan advokasi, data produksi dan produktivitas digunakan untuk menggambarkan kondisi sektor pertanian secara nyata. Melalui data tersebut, pelaku advokasi dapat mengetahui apakah suatu komoditas mengalami peningkatan atau penurunan hasil produksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi yang sangat penting ini sangat penting dalam menyusun program pembangunan pertanian maupun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Sebagai contoh, yaitu apabila data menunjukkan produktivitas padi di suatu daerah mengalami penurunan akibat kekeringan atau serangan hama, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar advokasi untuk mendorong bantuan sarana produksi, pembangunan irigasi, atau program pengendalian hama yang lebih efektif. Dengan adanya data yang jelas, usulan yang diajukan akan lebih mudah dipahami dan dipertimbangkan apabila yang dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Selain itu, data produksi dan produktivitas juga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan program tertentu dapat menjadi indikator bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Dengan demikian, data produksi dan produktivitas memiliki peran penting dalam advokasi agribisnis karena mampu memberikan gambaran mengenai kinerja sektor pertanian, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta memperkuat argumentasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pertanian. Portal 1 dalam pertanian juga menyediakan berbagai data produksi, luas panen, dan produktivitas yang lebih dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan advokasi berbasis bukti. Selanjutnya, data supply dan demand sebagai dasar pengambilan keputusan. Data supply atau penawaran
dan demand atau permintaan merupakan informasi penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah produk pertanian yang tersedia dengan kebutuhan pasar. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti kenaikan harga, penurunan harga, kelangkaan produk, maupun kelebihan produksi. Pemahaman mengenai hubungan supply dan demand menjadi dasar dalam menganalisis dinamika pasar komoditas pertanian. Dalam sektor agribisnis, data supply dapat diperoleh dari informasi produksi, luas panen, stok pangan, dan jumlah produk yang beredar di pasar. Sementara itu, data demand diperoleh dari tingkat konsumsi masyarakat, kebutuhan industri, maupun permintaan ekspor. Kedua data tersebut membantu pelaku advokasi memahami kondisi pasar secara lebih akurat. Sebagai contoh, ketika terjadi panen raya cabai atau tomat, jumlah pasokan di pasar meningkat secara signifikan, sementara permintaan relatif tetap. Kondisi ini sering menyebabkan harga komoditas turun dan merugikan petani. Sebaliknya, ketika produksi menurun akibat cuaca buruk atau serangan hama, pasokan menjadi berkurang sehingga harga dapat meningkat. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya data supply dan demand dalam memahami perubahan harga komoditas pertanian. Dalam kegiatan advokasi, data supply dan demand dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, seperti pengaturan distribusi hasil panen, pengembangan fasilitas penyimpanan, diversifikasi pasar, maupun pengendalian impor dan ekspor. Data ini juga membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dengan demikian, data supply dan demand memiliki peran penting dalam advokasi agribisnis karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi pasar, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta membantu menciptakan kebijakan yang lebih dapat melindungi kepentingan petani dan konsumen secara seimbang. Kemudian data sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam advokasi agribisnis. Selain data harga, produksi, dan permintaan pasar, data sosial, ekonomi, dan lingkungan juga memiliki peran penting dalam kegiatan advokasi agribisnis, di mana data sosial digunakan untuk menggambarkan kondisi kehidupan petani dan masyarakat pertanian, sedangkan data lingkungan digunakan untuk mengetahui dampak aktivitas pertanian terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Data sosial ekonomi dapat meliputi tingkat pendapatan petani, luas kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, akses terhadap modal, kondisi perumahan, serta tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Informasi tersebut membantu pelaku advokasi memahami berbagai permasalahan yang dihadapi petani secara lebih menyeluruh. Analisis sosial ekonomi pertanian menunjukkan bahwa kesejahteraan petani, akses pembiayaan, dan kondisi rumah tangga petani merupakan isu penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Sementara itu, data lingkungan mencakup informasi mengenai kualitas tanah, ketersediaan air, tingkat pencemaran, kerusakan lahan, perubahan penggunaan lahan, serta dampak perubahan iklim terhadap kegiatan pertanian. Data ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan agribisnis tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Faktor lingkungan terbukti mempengaruhi keberlanjutan usaha agribisnis dan persepsi
petani terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan. Dalam kegiatan advokasi, data sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat digunakan untuk memperkuat usulan program pemberdayaan petani, di mana perlindungan lahan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, maupun penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Data tersebut juga membantu menunjukkan dampak suatu kebijakan terhadap kehidupan petani dan kondisi lingkungan secara lebih nyata. Dengan demikian, data sosial ekonomi dan lingkungan merupakan bagian penting dari advokasi berbisnis data karena mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat, pertanian, serta mendukung lahirnya kebijakan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga kesejahteraan petani dan berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, digital tools dalam advokasi agribisnis. Digital tools atau adalah berbagai perangkat aplikasi, platform, atau teknologi digital yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan data, pengolahan informasi, komunikasi, serta penyebaran pesan kepada masyarakat. Digital tools memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses informasi, dan mempermudah komunikasi antar pengguna. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, digital tools berfungsi sebagai sarana untuk mendukung proses advokasi agar lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Berbagai alat digital dapat digunakan untuk mengumpulkan data, memantau isu yang lebih berkembang, kemudian membuat materi kampanye, menyebarkan informasi, hingga membangun dukungan publik terhadap suatu permasalahan pertanian. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pelaksanaan advokasi. Jika sebelumnya advokasi banyak dilakukan melalui pertemuan langsung dan media konvensional, saat ini berbagai platform digital memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat dan efisien. Media sosial, website, aplikasi desain grafis, kemudian serta platform petisi online menjadi bagian penting dalam kegiatan advokasi modern. Advokasi digital memanfaatkan teknologi seperti media sosial, website, email, dan berbagai platform untuk menginformasikan, menggerakkan, serta membangun partisipasi masyarakat terhadap suatu isu. Kemudian dengan demikian, digital tools dapat diartikan sebagai berbagai perangkat dan platform berbasis teknologi digital yang digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi melalui pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penyebaran pesan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Google Trends untuk analisis isu agribisnis. Google Trends merupakan salah satu alat digital yang disediakan oleh Google untuk melihat tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan waktu dan lokasi tertentu. Data yang ditampilkan berasal dari aktivitas pencarian pengguna Google dan disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai yang ditampilkan, semakin tinggi pula minat masyarakat terhadap suatu topik atau isu.
Dalam kegiatan advokasi agribisnis, Google Trends dapat digunakan untuk memantau isu-isu pertanian yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Melalui alat ini, pelaku advokasi dapat mengetahui topik apa yang paling banyak dicari, wilayah yang menunjukkan minat tinggi terhadap suatu isu, serta perubahan tren pencarian dari waktu ke waktu. Google Trends banyak dimanfaatkan untuk memahami perilaku pencarian informasi dan mengidentifikasi kecenderungan yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh yaitu ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, kenaikan harga beras, atau serangan hama pada tanaman tertentu, peningkatan pencarian terkait isu tersebut dapat terlihat melalui Google Trends. Informasi ini dapat menjadi indikator awal bahwa suatu permasalahan sedang menjadi perhatian publik dan memerlukan respon atau advokasi yang lebih intensif. Selain memantau isu, Google Trends juga dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kampanye advokasi. Dengan mengetahui kata kunci yang paling sering dicari masyarakat, pelaku advokasi dapat menyusun pesan kampanye yang lebih relevan dan mudah ditemukan oleh audiens di internet. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan memperluas jangkauan kampanye digital. Keunggulan Google Trends adalah yaitu mudah digunakan, dapat diakses secara gratis, dan menyediakan data dengan sangat cepat. Namun data yang ditampilkan hanya menunjukkan tingkat minat pencarian, bukan jumlah pencarian yang sebenarnya. Oleh karena itu, hasil analisis Google Trends baiknya dikombinasikan dengan sumber data lain agar menghasilkan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian, Google Trends merupakan salah satu digital tools yang bermanfaat dalam advokasi agribisnis karena dapat membantu mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, memahami perhatian masyarakat, serta mendukung penyusunan strategi kampanye yang lebih efektif dan berbasis data. Selanjutnya yaitu meskipun demikian, penggunaan Canva. Selanjutnya, strategi advokasi berbasis data dan digital. Pengumpulan data untuk advokasi agribisnis. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang sangat penting dalam advokasi berbisnis data. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun argumentasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, data yang digunakan harus akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, dinas terkait, hasil penelitian, survei lapangan, wawancara petani, maupun berbagai platform digital. Penggunaan berbagai sumber data membantu menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan objektif. Pengumpulan data yang baik merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan agribisnis yang efektif. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data antara lain yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi di lapangan secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari petani, pelaku usaha, maupun pihak terkait lainnya.
Teknik observasi dan wawancara merupakan metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data agribisnis. Pada era digital saat ini, proses pengumpulan data menjadi lebih mudah dengan adanya berbagai aplikasi dan platform digital. Data dapat diperoleh secara cepat melalui sistem informasi pertanian, media sosial, platform survei online, maupun aplikasi berbasis teknologi digital yang mendukung pencatatan dan pemantauan kondisi pertanian. Pemanfaatan teknologi digital membantu menghasilkan data yang lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis. Dengan demikian, pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam advokasi agribisnis karena menjadi dasar dalam memahami permasalahan, kemudian menyusun strategi advokasi, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan berbasis bukti. Selanjutnya, analisis data untuk mendukung advokasi agribisnis. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya yaitu adalah menghasilkan analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi advokasi. Ini melalui analisis yang tepat, berbagai permasalahan agribisnis dapat diidentifikasi secara lebih jelas dan objektif. Selanjutnya, hasil analisis dapat membantu pelaku advokasi memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun tidak hanya berdasarkan asumsi tetapi didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data yang baik juga dapat membantu menentukan prioritas masalah yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pengambilan kebijakan. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi advokasi berbasis data dan digital. Monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan advokasi berbasis data dan digital. Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan kegiatan advokasi selama proses berlangsung, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan advokasi setelah kegiatan terlaksana. Kedua kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah tujuan advokasi telah tercapai dan apakah strategi yang digunakan sudah berjalan secara efektif. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam perbaikan program dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam advokasi digital, monitoring dapat dilakukan dengan mengamati berbagai indikator seperti jumlah tayangan konten, jumlah interaksi pengguna, jumlah pengikut media sosial, jumlah tanda tangan petisi online, serta respon masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai digital tools seperti X Analytics, Google Trends, Instagram Insight, dan platform media sosial lainnya. Selanjutnya, advokasi berbasis data dan digital memerlukan strategi yang terencana agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan data, analisis informasi, penyusunan pesan advokasi,
hingga monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas advokasi. Pemanfaatan data yang akurat serta penggunaan berbagai digital tools memungkinkan kegiatan advokasi dilakukan secara lebih cepat, luas, dan efisien. Oleh karena itu, kemampuan mengelola data dan memanfaatkan teknologi digital menjadi keterampilan yang penting bagi pelaku advokasi agribisnis di era transformasi digital saat ini. Selanjutnya yaitu studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pertama yaitu latar belakang kasusnya, yaitu advokasi penolakan impor beras saat masa panen petani lokal melalui kampanye digital berbasis data. Beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagian besar kebutuhan beras masyarakat dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh jutaan petani padi di berbagai daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan beras akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani maupun stabilitas pangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan impor beras sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu kondisi yang banyak mendapat perhatian adalah ketika impor beras dilakukan pada saat petani lokal sedang memasuki masa panen raya. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menurunkan harga gabah dan beras lokal